Enggak happy, maksudnya tuh aku tuh udah kayak, oh aku udah punya pasangan, aku udah tenang, dan sekarang aku bisa fokus kerja. Jadi di level yang kayak, oh ya udah gitu, diam ya, jangan kemana-mana, aku mau cari duit dulu buat nikah. Sebenarnya kenal udah lama, setahun. Terus aku ada project lagu yang kontrak sama salah satu label gede di dunia lah, gitu bisa dibilang di dunia. 8 lagu. Terus sebenarnya lagu Ori itu tadi teruntuk untuk si sebelum ini. Gak apa-apa, dia untuk mantan. Terus pingin duet sama dia, collab sama dia, video klipnya juga dia. Tapi karena keburu break, putus. Akhirnya aku dan semua konsep udah tersusun rapi, harus mau nggak mau harus shoot buat video klip. Akhirnya aku putar otak, ini siapa penggantinya. Aku mau seseorang yang menarik tapi nggak, mukanya nggak familiar. Aku butuh seseorang itu. Tapi akhirnya karena udah lama temenan sama dia, nggak tahu tiba-tiba tertarik aja kayak, Shal mau nggak jadi video klip aku. Dan sebenarnya teman-teman aku tuh mau support semua itu, dari pemain FTV, dari model catwalk, model luar, Rusia, bahkan yang artis yang udah punya nama malah di atas aku malah ada. Jadi aku harus bangga dong. Enggak, aku cuma ceritain. Terus akhirnya terpilih lah dia, aku juga nggak tahu kenapa, mungkin udah takdirnya. Terus video klip ini aku butuh chemistry yang aku pingin kayak biar menyampaikan video klip ini kalau beneran tulus pakai perasaan, karena dibilangnya bisa acting. Salah kamu kalau bilang acting itu pura-pura. Acting itu dari hati, baru keluar itu yang dilihat orang. Akhirnya aku butuh, jadi deh aku minta seminggu sebelum syuting biar chemistry-nya dapat, kita saling mengenal dalam artian biar nggak kaku di lokasi. Dan ternyata seminggu itu membuat aku makin penasaran sama dia dan tertarik. Jadi niatnya untuk chemistry video klip malah dapat untuk chemistry pacaran beneran. Iya, statusnya janda, emang kenapa? Istri pertama Rasulullah aja janda loh, Siti Khadijah. Dan aku senang, kenapa? Karena dapetin kamu, itu aku ngedapetin bonus satu. Sekarang gini, orang nikah aja belum tentu bisa ngedapetin rezeki. Aku dapetin klaim. Iya. Nah, ini asik nih pertanyaannya. Sebenarnya bukan pembuktian. Ini sebenarnya kayak pisau mata sebalik. Mata dua. Sebenarnya ini aku ngomong sama dia, sayang, aku harus nge-expose kamu, aku harus ngeliatin kamu ke media, aku harus ngeliatin kamu ke fans aku. Pertama, aku pingin biar aku nggak diganggu lagi. Dalam artian, maksudnya aku sampai nanya sama dia, emangnya kalau perempuan udah punya pacar kan seharusnya nggak akan mengganggu mantannya lagi. Lagi dia bilangnya dia bahagia kan sama yang ngono. Ya alhamdulillah dong, tapi kenapa tetap menyerang terus sampai akhirnya ya udah, mungkin dengan kamu aku liatin ke media dia akan berhenti gitu loh. Maksudnya ya udah, kita bahagia masing-masing aja gitu, kita bahagia masing-masing sampai akhirnya dia bilang ya udah nggak apa-apa kalau tujuan kamu kayak gitu. Dan akhirnya dia kesal sendiri, kenapa setiap diwawancarai itu dulu sih yang dibahas. Aku juga pingin, maksudnya di titik, maaf kata nih, mantan aku kebanyakan itu juga selebritis, public figure yang bisa dibilang yang udah punya nama. Tapi aku nggak pernah kayak gitu, maksudnya bahkan sama dia nongkrong sama mantan aku dan itu baik semua ya. Maksudnya aku tuh tipe orang yang nggak mau punya musuh, apalagi orang yang pernah aku sayang ya. Maksudnya bukan aku sayang sekarang, orang yang pernah aku sayang nggak mungkin lah gimana pun kayak kamu dulu pernah sayang sama orang itu. Nggak bisa kamu bilang kamu benci sama orang itu kan. Mungkin ya udah dulu kenangan itu untuk jadi pelajaran, tapi bukan untuk kayak gue udah jijik sama dia. Kalau aku sih enggak, karena itu perasaan ya. Maksudnya aku tuh berapa kali pingin, yaudah sih kenapa kita nggak berteman baik, kan kita nggak pernah tahu jodoh, kan kita nggak pernah tahu nanti proyek ke depan kayak apa. Dengan kita bukan kita sih, sekarang gini, siapapun manusia kalau dia punya keluarga, ketika dia dijelek-jelekan, dia akan terima kalau dirinya dijelek-jelekan. Tapi kalau keluarganya udah ngerasa, di rumah ada TV loh, di rumah ada handphone, di rumah bisa ngeliat berita,
ya akhirnya ngomong. Itulah kenapa gua ngomong lagi. Sebenarnya gua capek membahas itu terus, dia ada manfaatnya, nggak ada cuannya. Dan bagi gua jujur sebenarnya berita-berita yang kayak gini, nggak tahu kalau bagi artis sensasi ya, mungkin kalau bagi artis sensasi kayak gini tuh peluang untuk nyari produk, tapi bagi gua itu jadi pertanyaan ke PH, ini ada apa sih Dok? Ini sabar ya, bulan ini dikelarin. Jadi nggak bagus buat kamu. Iya, karena mereka hanya butuh skill aku, mereka butuh acting aku, bukan ya. Aku nggak nyalain, maksudnya intinya aku pingin semuanya baik-baik aja. Aku pingin semuanya kayak oke, anggap gua salah semua, oke, bisa nggak detik ini maunya apa gue lakuin, asal ini kayak ya udah kita baik-baik. Nah, tapi kalau seandainya detik ini masih kayak gitu lagi, gue nggak tahu, kalian bisa berpikir sendiri. Dan dari guanya 2 kali minta maaf. Yang pertama minta maaf dicuekin, yang kedua pas hari Lebaran. Idul Fitri itu kan hari yang spesial banget bagi umat Islam. Minimal, iya. Itu aku ngucapin ulang tahun dan aku minta maaf. Aku minta maaf dan itu gak dibalas juga. Oke. Sekarang aku minta maaf yang ketiga kalinya. Mungkin dia nggak masalah dengan kayak gini, dia happy atau apa, itu urusan dia. Tapi dia punya keluarga, aku punya keluarga. Maksudnya aku nggak pingin ini berlarut-larut gitu. Bahkan tadi aku nanya sama kamu kan, emangnya cewek kenapa sih, dia kan udah punya pacar, kenapa sih masih ngebahas aku gitu? Di antara dua, udah dia bilang. Ya namanya netizen kan, ada pepatah yang bilang Pro dan kontra. ya aku emang nggak peduli juga sih, karena sebenarnya netizen itu fans yang terlalu ngefans banget sama kita. Aku bingung nih, kadang mereka nyerang tapi mereka nge-follow. Bahkan ketika aku blok, mereka marah, kenapa aku di-blok? Kayak gitu, nggak, maksud gini, kita tuh nggak perlu ngejelasin siapa diri kita, karena orang yang benci sama kita, mau kita sebaik apapun perlakuan kita, dia akan tetap ngebenci. Jadi diri sendiri aja, urusan dunia itu sama Tuhan. Yang penting baik sama orang-orang yang baik aja. Kalau menurut aku udah umur segini tuh udah banyak pengalaman hidup, udah pernah di titik terendah. Aku kayak udah sih, aku pingin tenang kerja, aku pingin punya keluarga, aku pingin tenang, maksudnya apa ya, lurus aja hidup, karena kan kita nggak pernah ada yang tahu mau, ya kan? Ya maksudnya gitu aja gitu loh. Jadi nggak ngambil pusing omongan netizen. Tuh bukan netizen yang ngasih gua rezeki, tapi Allah yang ngasih gua rezeki. Ini lucu nih, dia pernah ngomong ketika aku nge-expose kamu pacaran, kita kontenin beberapa produk itu mundur dari aku. Nah pertanyaan aku gini, berarti si owner itu ada maksud tertentu sama kamu. Kalau seandainya dia ingin ngambil skill kamu, nama besar kamu, mau nikah pun kamu sekalian, dia akan tetap memakai kamu. Nah, ya dong logikanya, ya dong. Nah, sama kayak misalnya kayak kamu nih, Iya, kan? aku komplain sama Idol. Idol, waktu awal-awal apa? Kamu publikasi hubungan kita, followers aku turun. Aku bilang sama dia, Tapi berarti aku itu nggak orang-orang masalah. yang nggak berarti itu mungkin profesional. Orang-orang yang misalnya kayak cowok-cowok yang mungkin suka sama aku atau It's apa. okay, nggak masalah. Terus mereka udah bagi cowok unfollow ya udah, tapi bagi aku nggak masalah. Iya. Aku cuma ngomong doang sebenarnya. Dan sebenarnya bukan di posisi Gak masalah, dan dong kamu tau gak, sekarang mulai naik lagi ternyata dari pasukan pasangan Gemut Reborn dan itu yang real, yang profesional. support kita. Ya entah itu, tapi dia nggak ada maksud tertentu. Ngerti nggak sih? Iya. Itu ibaratnya logika aja, itu semua pun pasti. Ibaratnya dia single mau nih kontrak, tapi ketika udah punya pacar dia mundur, malas udah punya pacar. Dari situ kita udah bisa mikir, nggak perlu gue jelasin. Aku mau cerita sama mama, cuman nggak mau chat, nanti aku telepon ya ma. Soalnya Rido lagi nyiapin lagu nih buat perform. Tiba-tiba mama ngomong gini, mama nggak masalah kok Dok, beda agama. Dan mama juga ngeliat di artikel, salah satu artikel, dan itu lembaga yang udah punya nama. Kalau maaf nih kalau salah dikoreksi, aku cuma baca di Google yang di capture sama nyokap, cowok muslim itu masih bisa menikahi cewek non muslim. Tapi ketika cewek muslim itu memang agak berat untuk menikahi cowok non muslim. Jadi aku masih ada peluang untuk bisa menikah, dan itu aku tahunya dari nyokap. Tapi aku pingin tahu lebih dalam lagi soal ini,
makanya aku ingin discuss sama keluarganya dia dengan orang yang lebih tahu lah tentang apa yang ada di ayat Al-Baqarah berapa tadi situ, apa maksudnya, itu aku pingin tahu itu gitu. Jadi panjang nih perjalanan kita ya udah ya. Ya yang penting kita niatnya sama, dan aku nggak mungkin memaksakan kamu kayak gini, lu kalau mau nikah sama gue, cinta sama gue, pindah agama. Aku nggak mau. Kamu kalau memang ingin mengenal agama aku ya dari hati kamu sendiri. Ya itu. 2 bulan setelah putus aku diam, dan dia masih berkuar-kuar terus berkuar. Akhirnya aku ngomong yang membahas masalah 15 juta. Itu aku ngomong karena keluarga nanya, emang iya dok makan dia yang bayarin, terus itu jelasin. Ya udah mak, nanti udah jelasin semua di podcast mama dengerin ya. Gua ngasih 15 juta di titik dimana gua ibaratnya cuma punya 16 juta. Dari kekurangan kamu lah ya. Aku bisa, iya Kelebihan ibaratnya gini, aku di rekening aku 16 juta tapi aku ngasih 15 juta. Dan orang yang paling, aku nggak masalah duitnya mungkin kecil bagi dia karena dia sekarang banyak uang, tapi yang aku ingin liatin ini loh, di saat gua lagi terendah, kan waktu itu awal-awal covid, di saat gua terendah, dan di tahun itu juga nyokap gua ulang tahun, tapi gua bilang mama ntar dulu ya, dia mau kasih dia spesial buat dinner. Aku mau liatin kayak gitu, terus kesal aku. Tapi kan netizen yang goblok itu yang pada bilang 15 juta aja dibayar. Bagi gua waktu gua lagi berusaha itu emang gua nggak ngeliatin uangnya, gua ngeliatin kayak ini loh cinta gua segede itu sama dia. Karena kan biasa di cut gitu kan, Iya. yang kelihatan cuma 15 juta kamu gitu. Iya. Karena kan nggak tahu di Dan belakang ditambah bumbu-bumbu ceritanya. dia kayak diginiin sama dia apa? Iya si dokter Richard ini ngasih segini, ini kan ngasih segini. Gua nggak peduli, gua nyebutin itu kayak gua tuh kayak aku tuh menyampaikan ibaratnya aku udah nafas 1-2 tapi aku bisa ngusahain buat dia gitu loh. Ibarat di rekening aku cuma 17 juta aku atau 16 juta aku ngasih 15 ke dia. Yang mama aku sendiri aja nggak nyampe segitu saya. Itu loh maksudnya. Itu maksudnya tuh, tapi ya gitu yang kayak aku bilang, kalau ada orang yang membenci kita, mau kita benar pun orang itu akan mencari titik, dan gua nggak peduli. Kalau gimmick, boleh ngomong gimmick sama orang yang biasa sensasi, yang dikit-dikit dekat sama cowok bawa ke media, dikit-dikit dekat sama cowok bawa ke media. Aku dekat sama Gino, udah di tahun 6 Mei, dan aku itu di Instagram aku nggak pernah, aku udah sama beberapa cowok, tapi aku nggak pernah posting. Dan boleh dilihat dari sejarah, nggak ada yang pernah cowok yang pernah posting di Instagram aku. Bahkan waktu itu sempat ada, kamu tau kan yang berebutan mic gitu, aku sampai bilang media, kalau sampai ini naik ke media, aku out dari grup ini. ada masalah lalu. Ada masa lalu aku bukan tipe yang sebenarnya bukan untuk apa, cari popularitas dengan cara kayak gini, aku nggak suka. Dan ini masalah hubungan itu privacy pribadi, urusan pribadi. Cuman karena aku sayang Indo, aku lihat dia, dan alasan aku kasih tahu ke iya, biar kamu kasih tahu aku sayang kamu, jadi iya aku mau bantu kamu gitu maksudnya. ya kan kayak tadi gua bahas, aku pingin deh sayang, maksudnya tuh ini please loh, biar kita liatin, biar kayak gua udah ada yang gua sayang loh, gua udah ada pingin serius loh, please jangan ganggu lagi gitu. Udah sampai di titik itu, bahkan sebenarnya itu ada juga maksudnya. Aku pingin pasangan yang bisa mendekatkan aku diri sama Tuhan. Dia berusaha mendekatkan aku dengan Tuhan aku, dengan entah itu dia nanya udah sholat atau apa, terus so sweet banget menurut aku untuk yang beda keyakinan.